Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Aprita Veronica dengan nomor induk 20.23.023.682 akan memaparkan materi yang bertemakan kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengapu saya, yaitu Bapak Dr. Chandra Anugrah Putra MPD yang telah mempercayai saya untuk menyampaikan materi ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan atau kekuatan pada diri seseorang guna mempengaruhi orang lain dalam suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai target atau tujuan dalam suatu organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pemimpin itu merupakan orang atau seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau leader dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari kepemimpinan. Tujuan dari kepemimpinan antara lain yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan dan untuk memotivasi orang lain. Ini merupakan tujuan dari kepemimpinan ya teman-teman. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan ini memiliki dua aspek ya teman-teman. Yang pertama ada fungsi administratif, yang mana merupakan pengadaan formula kebijakan administrasi di suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada fungsi sebagai top management. Fungsi sebagai top management adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning atau perencanaan, organisasi, stepping atau kegiatan staff, directing yaitu pengarahan, commanding yaitu kegiatan pemanduan, dan ada controlling atau sering kita kenal dengan istilah pengawasan. Nah, fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Yang pertama ada fungsi instruktif, yang mana kepemimpinan ini memiliki fungsi instruktif yang berasal dari kata dasar instruksi, sehingga kepemimpinan ini bersifat perintah. Selanjutnya ada fungsi konsulatif. Kepemimpinan ini juga memiliki fungsi konsulatif yang bersifat dua arah. Maksudnya, gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengarkan pendapat atau pertimbangan bawahannya sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi partisipatif, yang mana fungsi partisipatif ini merupakan pengambilan bagian atau pengikutsertaan dalam suatu kegiatan. Yang keempat ada fungsi delegasi. Nah, kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yakni memiliki arti sebagai perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Nah, penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan dalam suatu kelompok atau lembaga. Nah, contohnya kalau dalam kegiatan kampus, biasanya kalau ingin mengikuti suatu kegiatan atau lomba di luar, maka kampus akan menunjuk mahasiswanya yang memiliki kompetensi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya yang kelima ada fungsi pengendalian. Kepemimpinan juga memiliki fungsi pengendalian pada anggotanya, yang merupakan suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan ya teman-teman. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang pertama ada gaya birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi ini dilakukan dengan cara mengatur berbagai hal secara sistematis. Contohnya yang menganut sistem
kepemimpinan birokrasi ini sering dijumpai pada perusahaan atau lembaga di bidang pemerintahan ya teman-teman. Contohnya bupati atau camat. Selanjutnya yang kedua ada kepemimpinan otokratis. Nah, gaya kepemimpinan otokratis ini seringkali menempatkan seorang pemimpin yang lebih dominan dalam berbagai pengambilan keputusan dan tindakan. Contohnya yang menganut kepemimpinan otokratis tersebut dalam sejarah adalah Adolf Hitler. Dan selanjutnya ada yang ketiga, kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif ini memungkinkan para bawahan untuk mendapatkan kesempatan atau kebebasan dari para pemimpinnya untuk berpartisipasi, memberi atau masukan kepada pemimpinannya, untuk pemimpinnya. Nah, kepemimpinan delegatif ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan otokratis ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, yang keempat ada kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif ini memberi kesempatan bagi para bawahan untuk ikut berpartisipasi lebih banyak dalam pembuatan sebuah keputusan dalam suatu perusahaan. Biasanya sebelum mengambil keputusan atau keputusan dalam suatu lembaga atau perusahaan, biasanya yang menerapkan kepemimpinan partisipatif ini pasti selalu melaksanakan rapat atau meeting ya teman-teman dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada skill kepemimpinan dalam suatu organisasi. Ada 10 skill utama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Antara lain yang pertama ada mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain. Yang kedua, pemimpin juga dituntut untuk memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Dan yang ketiga, ada seorang pemimpin juga dituntut untuk mampu mempelajari dan menyelesaikan masalah. Sehingga apabila terjadi masalah dalam suatu organisasi atau perusahaan, pemimpin bisa menyelesaikan masalah tersebut secara efektif dan efisien. Yang keempat, seorang pemimpin juga harus mampu bekerja agar hasil yang ingin dicapai dalam suatu organisasi tersebut dapat tercapai secara maksimal. Terus yang kelima, pemimpin juga dituntut untuk memiliki komunikasi yang bagus. Nah, agar segala sesuatu kegiatan dalam perusahaan atau organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik, seorang pemimpin dituntut harus memiliki komunikasi yang baik dan bagus ya teman-teman. Terus selanjutnya, seorang pemimpin juga dituntut harus bisa memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya. Dan yang ketujuh, seorang pemimpin juga dituntut harus mampu bersikap profesional. Dan yang kedelapan ada seorang pemimpin juga harus mampu memberikan strategi dalam suatu perusahaan atau lembaga yang dipimpinnya. Yang kesembilan, pemimpin juga harus bersifat membangun. Dan yang terakhir, seorang pemimpin juga dituntut harus mampu melakukan inovasi. Tujuannya agar kegiatan atau suasana dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang pemimpin tersebut tidak membosankan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin juga dituntut untuk mampu melakukan inovasi dalam setiap kegiatan. Pada akhir kata, kita sampai pada kesimpulan. Pada dasarnya, setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya, meskipun ada beberapa orang yang memang lebih dominan. Dalam penerapannya juga, setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, yang unik sesuai dengan karakter dan situasi atau berdasarkan lingkungan tempat dia tinggal. Nah, saya ajak untuk teman-teman agar bisa memupuk jiwa kepemimpinannya, karena suatu saat nanti kita akan mendapat peluang untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu dalam suatu organisasi, lingkungan, dan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita
memupuk jiwa kepemimpinan kita sejak sekarang, guna untuk menjadi seorang pemimpin yang baik di masa depan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan waktu dan perhatian untuk mendengarkan pemaparan materi saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.